Kok bisa ya pemerintahan Malaysia sebijak ini? 29 Juni kemarin, aku jadi salah satu orang Indonesia pertama yang cobain LRT Shah Alam. Dan yang bikin aku kaget, ternyata LRT ini digratiskan selama 1 bulan sampai 31 Juli nanti. Bayangin aja kalau setiap... Berarti guys, kesimpulannya dengan adanya LRT terbaru dari Shah Alam ini, orang-orang yang mau datang ke stadium nantinya, Stadium Shah Alam, boleh lebih senang, lebih mudah guys. Wah, ini sih mantul ya, mantap betul ini. Oke. Jadi Malaysia tak perlu mengketar-ketirkan negara lain, cukup nikmati dan rasailah sendiri guys. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya, apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, karena memang ada beberapa yang request, and then wow, sepertinya ada yang baru nih, ya. LRT Shah Alam guys. Jadi perhatian dunia, biar betul guys. Apakah para pelancong, para turis ikut mencoba? Oke. Yang pertama, LRT Shah Alam telah dibuka. Yang kedua, percuma selama 1 bulan, biar betul guys. Dan yang ketiga, rakyat dan pendatang auto memuji. Alamak. Nampaknya ketika semasa saya di Malaysia, Shah Alam belum ada LRT-nya guys, betul tak? Oke, lagi yang kita akan coba nonton sama-sama geng, seperti apa video dari Ria Oktorina. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee. Kalau kalian mau check out, boleh kalian check out sekarang juga. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas berbagai peristiwa menarik yang sedang menjadi perhatian banyak orang, terutama perkembangan yang sedang ramai diperbincangkan di kawasan Asia Tenggara, bahkan mulai mendapat sorotan dari berbagai negara. Belakangan ini, Malaysia kembali menjadi bahan pembicaraan di media sosial internasional. Bukan karena isu politik ataupun kontroversi, melainkan karena sebuah pencapaian di bidang transportasi publik yang mendapat banyak pujian. Peresmian jalur LRT Shah Alam sukses mencuri perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang mengaku kagum melihat tampilan stasiunnya yang modern, desainnya yang bersih, hingga fasilitas yang terlihat nyaman untuk digunakan masyarakat sehari-hari. Namun, ternyata yang paling banyak mendapat apresiasi bukan hanya bangunan ataupun kereta barunya saja. Yang justru menjadi pembahasan adalah langkah pemerintah Malaysia setelah jalur ini resmi beroperasi. Alih-alih langsung menarik tarif sejak hari pertama, pemerintah justru mengambil kebijakan yang cukup menarik perhatian publik, yaitu menggratiskan layanan LRT Shah Alam selama 1 bulan penuh hingga akhir Juli. Wah, akhir Juli? Berarti sekarang Juli? Wait a minute guys. Masih gratis dong. Oke. Keputusan ini langsung menuai banyak komentar positif. Banyak yang menilai kebijakan tersebut bukan sekedar promosi, tetapi juga bentuk dukungan nyata agar masyarakat bisa mencoba transportasi baru tanpa harus memikirkan biaya perjalanan. Tidak heran jika kabar ini kemudian menyebar luas ke berbagai negara. Banyak media luar hingga para pengguna media sosial ikut membahas bagaimana pemerintah berusaha memperkenalkan fasilitas baru dengan cara yang dinilai sangat berpihak kepada masyarakat. Over the last 12 years, I've lived and worked in over 42 different countries. One thing I'll say about Malaysia is your metro system is by far the best in the world. In the UK, they have the London Underground. In Spain, they have the metro. In New York, they have the subway station. I've ridden them all. Honestly, the MRT and the LRT system in Malaysia is so much more efficient. It's cheaper, it's clean.
cleaner, the aircon's great, and it's the most efficient way to get around Malaysia if you're living here. As a woman myself, I feel so safe riding the coaches alone. And in some trains here, they have women-only carriages, which I've never seen anywhere in the world. Now, I've been to the London Underground, and the coaches in Malaysia are so much more cleaner and nicer. I also feel that no one's going to pickpocket me in there. Hey, that's absolutely fair. Exactly. The London Underground ones are disgusting. But honestly, if you're in Malaysia, you're sick of waiting in traffic, your train on time every time. If I was you, wherever you pick where you live, make sure you're at the side of a train station. Nah ini, very tourist friendly, extremely clean, organized, great stuff that helps. Itu yang cukup penting sih guys ya, dari sudut pandang Mat Saleh ini. Okay, next. I decided to try the LRT3 Shah Alam line for the first time, and here's my honest review. The new line is finally opening for full operations starting today, and honestly, it feels like a quite big upgrade. The first thing I noticed was the train itself. From the outside, it has a clean, sleek design and everything looks brand new and modern. Second, this line has 20 new stations, which means more places now are connected by train. Some key stops include Stadium Shah Alam, UiTM Shah Alam, Pasar Klang, and Bandar Bukit Tinggi. Once I stepped inside the train, it actually felt quite spacious too. The interior is bright and simple with wide standing areas, handrails, and seats that don't feel too cramped. Each train can also carry up to 624 passengers. For those who still need to drive to the station, the line has park and ride facilities with 2,300 parking bays across 6 stations. The trains are also designed to be more eco-efficient with smart air conditioning, regenerative braking, LED lights, and smart interior lighting to help reduce electricity use. So for Klang and Shah Alam folks, this could mean less driving, less parking stress, and hopefully fewer days stuck in traffic. Would I take it again? Honestly, yes. Shah Alam people, your public transport era has officially arrived! Berarti guys, kesimpulannya dengan adanya LRT terbaru dari Shah Alam ini, orang-orang yang mau datang ke stadium nantinya, Stadium Shah Alam, boleh lebih senang, lebih mudah guys. Wah, ini sih mantul ya, mantap betul ini. Oke. Jadi Malaysia tak perlu mengketar-ketirkan negara lain, cukup nikmati dan rasailah sendiri guys. Oke, next video. This is Beyond the Headlines, bringing you stories that Malaysians actually care about. Follow with Kaya for more. LRT 3 baru. First day open for all, kami try dulu. Stasiun Glen Mari 2. Wih, boleh bahasa Melayu nih. Tahun kami tunggu, finally dapat naik. 5 Staff tahun. sangat membantu, terbaik. Saat yang dinantikan. Wih. Semua orang excited sebab baru buka today. Baru buka guys, memang ya. Julai masih Gerabat gratis yang guys. modern. Dah tak sabar nak masuk. Tunggu turun dulu ya. Oke. Lain interior design dia. Nggak pergi mana-mana lagi mudah. Wih. After this boleh pergi ke Je, naik train Je. Mari naik percuma untuk sebulan. Naik percuma untuk sebulan guys. Berarti Mat Saleh ini maybe ya sudah tinggal lama di Malaysia dan menunggu selama 5 tahun adanya LRT Shah Alam ini guys. Baru beberapa hari lalu buka guys ya, dan gratis ya, free sampai akhir bulan Julai nanti. Jadi untuk menarik masyarakat tempatan dan juga menarik turis asing guys ya, untuk merasai bagaimana rasa dari LRT Shah Alam guys ya. Selesa, nyaman kan. Aduh. Oke. You tahu tak, LRT 3 Shah Alam lain dah dibuka. Kolam Peral tersangkut dalam jam ke Shah Alam dengan kolam tu. Tapi jangan risau, jom tukar angin. Tak payah pening kepala. LRT 3 ada harga 20-30. Sebentar geng. Nah ini dia guys ya. Oke. Berarti ini lokasi-lokasi yang ada di negeri Selangor guys, betul tak? Nah kan betul kan, Stadium Shah Alam nih ada nih ya. Jadi sesiapapun nanti ketika Stadium Shah Alam sudah selesai dibina, makin senang guys datang ya, tak payah jam, macet kan. Johan Setia, Bandar Bukit Tinggi, Klang Jaya, Seri Andalas, Taman Selatan, Jambatan Kota,
Jalan Meru, Pasar Klang, Bandar Baru Klang, Section 7 Shah-Alam. Nah, ini pernah saya nginap di sini guys, salah satu sahabat dekat Malaysia, Section 7 Shah-Alam. Ingatkan Section 7 itu ada ini guys, ini sorry to say geng ya, karena aku kan mendatang. Ingatkan ada Section 5, Section 6, Section 4. Enggak, ternyata Section 7 Shah-Alam ya ini sebuah nama tempat ya. Ingatkan ada lagi urutannya kan, ternyata enggak ada guys, betul tak? UiTM, Shah-Alam, Datuk Menteri Stadium Shah-Alam ya. Ini luar biasa. Ada Glen Mary juga. Mantul, mantap betul. Aga 20-30 stesen dari Johan Setia terus sampai ke bandar utama. Oh banyak. Boleh tukar ke LRT, MRT. Semua bersambung terus. Memang senang masuk dalam coach. Contohnya memang relax, memang healing. So tengok pemandangan kawasan-kawasan Shah Alam. Mantap. Bagi berita yang baik, sepanjang bulan Julai ini naik LRT percuma. Jom gelak Imashon. Malaysia is opening a brand new LRT line this week, and I think this could be one of the country's most important rail projects in years. Not because it's big and expensive, but because it finally connects one of the biggest gaps in the Klang Valley. The Shah Alam line stretches 37.8 kilometers with 20 operating stations. The idea was first announced back in 2013. Construction then began in 2017, and along the way, it survived a change of government, a major budget review, COVID, years of testing, and almost a decade before welcoming its first passengers. The project was originally expected to cost more than 31 billion ringgit. After a major review, it was scaled back before key parts were later reinstated. Today, the total investment is close to 22 billion ringgit. So why spend that much? Because Western Klang Valley has always been different. Shah Alam and Klang aren't suburbs. They're one of Malaysia's biggest industrial and employment corridors. Thousands of factories, warehouses, universities, hospitals, and residential neighborhoods exist there. There are hundreds of thousands of people moving through this corridor every day. The problem is, most of them had to do it by car. Unlike KL and PJ, this part of the Klang Valley never had a proper rail backbone. This line changes that. For the first time, residents can connect directly into the wider rail network through Bandar Utama, the MRT, the Kelana Jaya line, and KTM. That doesn't just make commuting easier, it gives companies access to a larger workforce, makes it easier for students to reach universities, and it reduces transport costs for families. And over time, it encourages more homes, businesses, and investment around each station. Will everything work perfectly on day one? Probably not. Every new rail line has teething problems. Expect crowded trains, feeder buses that need adjusting, and operational hiccups as thousands of people begin using the system. That's normal. The real test isn't this week. It's whether getting to the station becomes as easy as riding the train. Because if the last mile works, this won't just be another LRT line. It will change how one of Malaysia's most important economic corridors lives, works, and grows for the decades to come. Assalamualaikum semua. Okey, pagi tadi PMX telah melancarkan LRT 3. Okey, LRT 3 ke Shah Alam. So tuan-tuan dan puan-puan, bila LRT ni dilancarkan, banyak orang bunyilah kan. So, dari semalam sebab apa, Anwar ada announce dalam Facebook dia, dalam media sosial dia, yang apa nama dia, kita akan dapat guna LRT ni selama sebulan secara percuma Jadi orang kata bukan kau yang buat lah apa semua. Tak, macam ni lah. Korang ni asyik nak petikai, bukan kau buat, bukan dia buat. Cerita dia macam ni tau. Kalau kita dapat Perdana Menteri yang tak betul, projek-projek ni semua akan tergedala. Dia yang tak buat pun tahu. Kita dah tengok dah sebelum-sebelum ni Perdana Menteri berapa banyak, bila tukar Perdana Menteri dia tak teruskan projek yang lama, dia biarkan je lah kan. Semua tergedala begitu je. So saya malas nak sebut nama. Tetapi hari ni apa yang berlaku di zaman Anwar ni, semua benda diteruskan dan semuanya cantik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita rakyat Malaysia ni, kita kena belajar untuk bersyukur. Belajar untuk bersyukur dan terima kebaikan yang dibuat oleh kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bila kita nak toksik kan. Kau nak komplain itu, komplain ni, tak apalah, tak payah nak komplain banyak. Why not go and enjoy? Rasakan kebaikan yang kerajaan buat, sebab ini adalah satu laluan yang sangat panjang Jadi apa kata, daripada korang komplain, korang pergi nikmati LRT secara percuma ni. Itu guys. Jadi ini kalau di negara sebelah, rasa-rasanya kalau milik kerajaan atau milik pemerintah, entah itu LRT, entah itu MRT, kereta wush, itu gak ada guys yang free sebulan satu bulan tuh gak ada guys. Jadi syukuri, alhamdulillah, sududu. Nah itu sududu. Ngapain aku ngomong sududu guys, macam mama gupron nih. Oke.
Oke, next. Oke. Banyak orang kemudian mulai membandingkan bagaimana sebuah proyek transportasi tidak hanya berhenti pada proses pembangunan, tetapi juga bagaimana fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Dengan layanan gratis selama 1 bulan, masyarakat memiliki kesempatan mengenal jalur baru, memahami rute perjalanan, hingga mulai menjadikan transportasi umum sebagai pilihan utama untuk aktivitas sehari-hari. Kebijakan seperti ini dianggap mampu mendorong perubahan kebiasaan masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya lebih sering menggunakan kendaraan pribadi menjadi lebih tertarik mencoba transportasi umum karena tidak ada risiko mengeluarkan biaya tambahan. Dampaknya tentu bukan hanya dirasakan oleh penumpang saja. Semakin banyak masyarakat menggunakan LRT, maka potensi kemacetan di jalan raya, terutama pada jam-jam sibuk, juga bisa berkurang. Selain itu, suasana di dalam kereta juga menjadi salah satu hal yang banyak dipuji. Banyak yang memperlihatkan kondisi gerbong yang bersih, pencahayaan yang terang, pendingin ruangan yang nyaman, serta sistem operasional yang terlihat tertata dengan baik. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak orang luar negeri ikut memperhatikan perkembangan transportasi umum Malaysia. Bahkan bukan hanya warga Malaysia yang memberikan tanggapan positif. Banyak pendatang asal Indonesia yang bekerja maupun menetap di Malaysia juga mengaku langsung merasakan manfaat dari hadirnya jalur LRT baru tersebut. Begitu pula dengan wisatawan mancanegara yang sedang berkunjung ke Malaysia. Mereka ikut mencoba layanan ini dan membagikan pengalaman mereka melalui berbagai platform media sosial, sehingga semakin banyak orang mengetahui perkembangan transportasi publik Malaysia. Kok bisa ya pemerintahan Malaysia sebijak ini? 29 Juni kemarin, aku jadi salah satu orang Indonesia pertama yang cobain LRT Shah Alam. Dan yang bikin aku kaget, ternyata LRT ini digratiskan selama 1 bulan sampai 31 Juli nanti. Bayangin aja kalau setiap hari berangkat kerja naik LRT, terus selama sebulan gak perlu keluar ongkos transportasi. Kelihatan banget kan kalau kebijakan ini dibuat untuk ngebantu masyarakat. Pas aku naik, suasananya juga bersih dan nyaman. Meskipun ramai, semua orang tetap tertib dan menikmati perjalanan mereka. Menurut aku, kebijakan ini emang ngebantu banget buat masyarakat karena semua orang jadi punya kesempatan buat cobain jalur baru. Dan tentunya manfaatnya juga besar, bisa mengurangi macet saat peak hour. Yang bikin aku salut, pemerintahan Malaysia bukan cuma bangun LRT baru, tapi juga kasih kesempatan masyarakat buat ngerasain langsung manfaatnya. Dan selama 9 tahun aku tinggal di Malaysia, aku ngerasa transportasi umum di sini memang terus berkembang. Jujur ya, ini salah satu hal yang bikin aku betah tinggal di Malaysia. Kalau kalian sendiri, udah ada yang pernah cobain LRT Shah Alam? Belum bang, jangankan cobain gampang ya. Udah berapa tahun ini aku tak balik ke Malaysia guys ya. Rasa-rasanya ketika saya datang ke Shah Alam masih belum ada guys LRT ini guys ya. Itulah orang Malaysia ini relax saja ya. Orang asing yang tolong promo, tetap tenang, tak ada musuh ya. Ya hanya orang yang sebelah saja yang tak puas hati dengan Malaysia. Aduh, jadi sudah lah guys ya. Batuk betul. Oke. Next. Kita lanjut lagi. Cobain LRT yang baru beroperasi. Orang Indo lagi nih. Laluan Shah Alam. Orang Indo lagi. Ini aku cobanya kemarin ya, di hari pertama mereka beroperasi tanggal 29 Juni 2026. Aku naik dari Laluan Kelana Jaya, turun di Glenmarie, terus pindah ke stasiun Glenmarie 2 lewat jembatan ini. Ini nuansa stasiunnya di hari pertama. Rame guys. Glenmarie. Trennya datang. Trennya beda dari LRT yang lain, warnanya silver metallic gitu. Terus bagian dalamnya nuansanya warna ungu. Oke, seperti macam tren-tren yang ada di Jepun guys ya. Dari stasiun Glenmarie 2, aku naik ke arah Johan Setia dan turun di 2 stasiun karena ada 2 tempat yang mau aku datangin. Destinasi pertama, turun di jembatan kota, keluar pintu A dan bisa langsung nyebrang ke Pasar. Jap. Aku tadi nampak. Biar betul guys, ini aku malah baru tahu. Kita di Shah Alam ada Pasar Jawa. Maksudnya ini apa nih, geng? Pasar Jawa ini berarti orang-orang keturunan Jawa yang berjualan di situ atau ini hanyalah nama tempat, geng? Nah, ini kawan-kawan dari Selangor boleh komen di ruang komentar, guys. Pasar Jawa. Oke, next. Kita lanjut lagi. Tolong komen, geng ya. Tolong komen. Pasar Jawa ini apa?
nama pasar atau nama hanya sebuah tempat atau apa nih geng ya? Boleh komen. Dan bisa langsung nyebrang ke Pasar Jawa. Pasar Jawa. Di sini kalian bisa beli baju muslim, terus di dalam itu banyak yang jual keripik-keripik guys. Wah, surga pecinta keripik sih ini. Ada peye, ada 2 jenis peye yang adonannya lebih gelap sama lebih terang kayak gini. Harganya berapa nih? 15 ringgit. Akhirnya aku beli yang ini. Ada keripik singkong yang bungkus sedang. Ini tuh udah gede ya menurutku. Harganya 5 ringgit. Yang size-nya lebih gede lagi cuma 10 ringgit guys. Pengen dibeli semua. 10 ringgit ya. Ada kacang, rengginang mentah. Banyak deh pokoknya. Terus di ujung ada cendol legend Pasar Jawa. Jadi ini bukan rujak cendol ya. Tapi dia jual rujak sama jual cendol. Rujaknya rujak buah gitu. Sebentar. Tadi tulisannya apa? Entah, banyak deh pokoknya. Terus di ujung ada cendol legend Pasar Jawa. Rujak cendol Klang Legend Pasar Jawa. Ini ada betul loh tempatnya. Aku baru tahu nih geng. Wah, jadi ini bukan rujak cendol ya, tapi dia jual rujak sama jual cendol. Rujaknya rujak buah gitu. Ini cendolnya harga 3 ringgit, bayarnya nggak bisa pakai touch and go, jadi sebaiknya siapin cash. Tapi kalau keripik-keripik tadi bisa pakai touch and go. Oke, habis dari Pasar Jawa, aku naik LRT yang sama ke stasiun Dato Menteri, keluar pintu A. Terus nyambung naik bus nomor T762 menuju ke destinasi kedua, yaitu Taman Tasik Shah Alam, Tasik Tengah. Turunnya persis di depan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Terus jalan sekitar 9 menit 700 meter dan sampai deh di Taman Tasik Shah Alam. Taman ini luas banget sebenarnya, dibagi menjadi 3 tasik atau danau. Ada Tasik Timur yang deket sama Museum Negeri Selangor, terus ada Tasik Tengah, ini aku di Tasik Tengah, sama ada Tasik Barat. Kalau di peta Tasik Barat ini paling luas. Ada playground, trek sepedaan buat anak-anak, bahkan bisa main flying fox juga. Cuma karena udah kesorean, jadi aku nggak explore lebih banyak. Next time harus kesini lagi sih. Udah deh, dari sini balik ke KL. Oh iya, LRT laluan Shah Alam ini tarifnya 0 alias gratis sampai tanggal 31 Juli 2026 ya. Gratis. Berarti orang tempatan boleh menikmati, orang asing pun juga boleh, para pekerja juga boleh guys ya. Jadi ini merupakan strategi yang cukup smart ya dari kerajaan Malaysia nih guys. Aduh, oke, mantap juga nih. Tolong fokus guys. Oke, next. Kenapa ya pemerintah Malaysia bisa sebaik ini sama warganya? 29 Juni kemarin, mungkin aku jadi orang Indonesia pertama yang cobain tren barunya Malaysia. Enggak bang, Anda bukan orang pertama Indonesia. Ramai lagi orang Indonesia ya yang kerja di sana yang mencoba tren atau LRT ya, salam bang. Nah, trennya tuh bersih, tenang, dan gak rusuh-rusuhan. Biarpun di dalam trennya ramai, tapi mereka tetap santai dan menikmati perjalanan menggunakan LRT yang baru. Terus yang bikin aku kagum, tren ini tuh gratis selama 1 bulan sampai 31 Juli nanti. Bayangin aja kalau tiap hari pulang pergi kerja pakai tren ini dan ongkosnya gratis, pasti bisa hemat lumayan banyak kan? Menurutku kebijakan kayak gini benar-benar ngebantu masyarakat mereka. Karena semua orang jadi punya kesempatan buat nyobain jalur baru ini tanpa harus keluar biaya dan bisa mengurangi macet saat peak hour juga. Yang aku salut, pemerintah Malaysia bukan cuma bangun LRT baru, tapi juga kasih kesempatan ke masyarakat buat merasakan manfaatnya dulu. Selama hampir 6 tahun aku merantau di Malaysia, aku ngerasa transportasi umum di sini tuh memang terus berkembang. Sebagai anak rantau, aku juga ikut ngerasain manfaatnya. Mau kerja, bikin konten, atau jalan-jalan jadi jauh lebih gampang tanpa harus selalu bergantung sama mobil. Semoga kedepannya makin banyak lagi pembangunan yang benar-benar berdampak buat warga Malaysia. Gimana, udah ada yang pernah naik LRT Shah Alam baru ini? Saya belum. Tapi rata-rata kalau yang saya lihat ya, yang saya tengok dari komen-komen para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia, rata-rata mereka komennya hampir sama guys ya. Jadi transportasi publik yang ada di Malaysia itu semakin tahun terus berkembang. Nah ini yang mantap ini ya. Aduh, oke. Semoga tidak ada yang ketar-ketir. Semoga tidak ada yang ketar-ketir ini ya. Oke, next. Yang menarik, perhatian dunia kali ini bukan hanya tertuju pada kereta yang modern atau desain stasiun yang terlihat mewah.
Justru yang paling banyak menuai pujian adalah bagaimana sebuah pembangunan disertai dengan kebijakan yang benar-benar memudahkan masyarakat. Banyak pengamat menilai bahwa investasi pada transportasi publik akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar apabila masyarakat benar-benar terdorong untuk menggunakannya. Dengan memberikan akses gratis di masa awal operasional, masyarakat memiliki waktu untuk mengenal sistem transportasi tersebut tanpa beban biaya. Jika setelah itu mereka merasa nyaman, kemungkinan besar transportasi umum akan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Betul. Inilah yang membuat LRT Shah Alam ramai diperbincangkan hingga ke luar negeri. Banyak orang melihat bahwa pembangunan infrastruktur ternyata bisa berjalan seiring dengan pelayanan kepada masyarakat. Tidak sedikit pula komentar dari berbagai negara yang mengaku iri melihat langkah seperti ini. Mereka berharap kebijakan serupa juga dapat diterapkan di negara masing-masing agar masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi umum. Terlepas dari berbagai perbandingan yang muncul di media sosial, perkembangan seperti ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak negara. Setiap keberhasilan dalam meningkatkan kualitas transportasi publik dapat menjadi contoh bahwa pembangunan bukan hanya soal membangun fasilitas baru, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Pada akhirnya, semakin baik sistem transportasi umum suatu negara, maka semakin besar pula dampaknya terhadap mobilitas masyarakat, efisiensi ekonomi, hingga kualitas hidup sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa peresmian LRT Shah Alam kini menjadi salah satu pencapaian terbaru Malaysia yang ramai diperbincangkan dan mendapat perhatian dari berbagai penjuru dunia. Mantap guys ya, satu kata, mantap. Itu guys ya. So, jadi akhirnya semua yang tinggal di Malaysia, tak kisahlah itu orang tempatan, orang lokal, turis, atau mungkin pekerja asing, semua boleh merasai guys. Ini kan sangat-sangat luar biasa guys ya. Alhamdulillah ya, dimudahkan ya, masyarakatnya dimudahkan guys. Itu luar biasa guys ya. Inilah geng Malaysia yang senantiasa belajar ya, dan menerima kegagalan dan kesilapan dan tidak menolak pandangan atau pendapat rakyatnya sendiri. Ya, sampai ini diliput ya, turis, Minasale, Matsale, bahkan tadi di menit keberapa ini ramai ini orang Indo ya yang mencoba untuk mereview macam mana istimewanya LRT Shah Alam guys ya. Itu dia guys, ini mantap sih guys ya. Aduh, kenapa nggak dari dulu ya. Dan lebih luar biasanya ini free guys, gratis selama 1 bulan. Jadi sangat smart sekali guys ya, untuk menarik massa. Maksudnya menarik massa ini menarik orang-orang ya, bagaimana impactnya, efeknya, enaknya ya ketika menggunakan LRT atau public transportasi guys ya. Itu guys. Dan ini aku baru tahu ternyata ada pasar Jawa guys. Ada pasar Jawa geng. Aduh, 3 kali ke Malaysia baru dengar ini geng. Ternyata di Shah Alam ada tempat yang namanya pasar Jawa guys. Kenapa aku baru tahu hal ini ya Allah. So geng ya, cuman nih geng, boleh komen lah guys ya di ruang komentar guys ya. Luar biasa guys. Itulah ya, baru dibuka percuma 1 bulan, akhirnya rakyat dan pendatang pun auto memuji guys ya. Modern, cantik, selesa, macam-macam, bersih ya. Aduh, so guys ya, gimana nih geng menurut kalian ya? Boleh komen lah di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari review sampai dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.